Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sudah lama saya nggak live di IG. Ini satu live kejutan. Karena saya tiba-tiba kepengen sharing. Ya. Jadi di antara kegiatan saya sekarang lagi melakukan me time. Me time itu istirahat, melakukan apa yang saya senang. Oke. Ini ada yang pindah dari kelas viral yang tadi. Ya, justru saya mau cerita tentang kelas viral yang tadi saya pandu jam 3 sampai jam 5 sore. Untuk cukup seru. Ya. Makanya saya pengen sharing di sini. Ini workshop yang diselenggarakan oleh aplikasi namanya Viralmu ID, bukan aplikasi platform, sorry. Viralmu ID ini uniknya adalah dia menyediakan platform untuk penjual dan promotor. Jadi nggak cuma penjual dan pembeli, tapi penjual dan promotor. Jadi memfasilitasi orang-orang yang mempromot konten kita. Jadi tujuannya ya selling ya. Selling. Tujuannya adalah untuk mempercepat call to action. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses dari selling. Dan uniknya promotor itu nggak cuman viral, tapi juga bisa melakukan word of mouth. Nah ini yang saya ingin bagi nih, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya pelajari hari ini. Oke, judul dari kelas saya sendiri adalah Viral Copywriting. Anda tahu sendiri bahwa di zaman saya dulu nggak ada itu namanya viral copywriting. Yang ada adalah copywriting. Copywriting yang tujuannya adalah menciptakan impact. Jadi dari dulu juga istilahnya impact. Impact itu kayak kalau kita lempar bola ke tembok, makin keras lemparannya, makin besar baliknya. Nah itu namanya impact. Nah kalau mendekatkan yang jauh, artinya temboknya ini mau 5 meter atau 10 meter, itu urusan media. Tapi tenaga yang dikeluarkan ketika melempar bola itu adalah urusan konten. Anak sekarang bilangnya konten. Kalau dulu kita bilangnya kreatif. Gitu. Jadi kreatif material yang kuat itu akan menimbulkan impact yang besar. Nah, impact yang paling besar adalah buy. Ya. Impact yang paling besar adalah purchase, ya. Sementara ketika kita lempar bola itu terjadi beberapa impact. Yang tadi saya share adalah yang saya sebut dengan adoption kategori. Jadi ketika kita melempar kepada masyarakat atau menebar jala gitu kan, katakanlah melempar bola ke tembok gitu, maka ada 5 jenis reaksi yang kita terima. Yang pertama, langsung beli. Karena memang kelompok ini adalah kelompok yang menunggu-nunggu barang baru, menunggu-nunggu model baru, menunggu-nunggu perubahan. Ya. Jadi memang dia mencari. Ini namanya di innovator. Nggak besar sih, 2,5%. Tapi impact-nya terhadap bisnis Anda itu bisa besar. Contohnya kalau Anda buka bisnis cafe ya, atau coffee shop gitu. Itu begitu Anda umumkan dibuka coffee shop baru, itu impact-nya langsung dapat. Ya. Itu jumlahnya nggak besar, 2,5%. Nah, tapi itu adalah pembuka pintu. Dia yang bawa kunci kepada konsumen. Ini yang jarang sekali dipikirkan oleh teman-teman pebisnis ya, terutama UKM. Ya kalau nebar jala tuh seolah-olah ya sudahlah, tebar saja, nanti dapat ikan
apa aja terserah gitu ya. Malah kadang-kadang, udah Pak, tebar aja separuh ke lautan, separuh ke daratan. Siapa tahu yang di laut dapat ikan, yang di darat dapat ayam. Jadi nggak fokus kepada satu. Nah, itu seperti orang antrean gitu ya. Jadi 2,5% dulu maju, setelah itu berikutnya adalah 13,5%. Nah, 13,5% ini siapa sih? Halo Mas Apotek Desa, kita ketemu lagi dari Cilacap. Nah, kelompok kedua ini kita sebutnya early adopter. Orang yang mengadopsi cepat. Nah, early adopter ini dia mengadopsi, dia tidak melihat yang awal, yang pertama kali datang. Jadi ini adalah karakter orang-orang yang kalau melihat restoran ramai datang, bukan itu. Kelompok innovator juga gitu. Walaupun kafenya sepi, tapi dia datang duluan. Yang penting gua datang duluan. Nah, dari kelompok pertama ini, halo Iqbal B. Mojokerto. Dari kelompok yang pertama ini punya sifat satu yang Anda harus ketahui. Mereka adalah kelompok yang FOMO, fear of missing out. Orang-orang yang malu, kehilangan jati diri, kehilangan harga diri, ketika teman-teman satu kelompok ngomongin tentang sesuatu dan dia nggak ngerti. Wah, itu aib yang luar biasa. Ini bisa dimanfaatkan untuk marketing. Kelompok ini. Jadi, Anda mesti lihat nih, produk gua ini kira-kira yang kalau sampai orang itu nggak mengkonsumsi atau nggak datang, dia malu. Kayak kafe, film gitu ya. Film itu kalau sampai ada satu kelompok gitu ya, komunitas, yang ketika temennya di grup WA itu ngomongin, dia nggak tahu, wah dia bunuh diri itu. Itu ada kelompok yang pertama. Nggak gede sih, 2,5%, tapi untuk sebuah pembukaan itu bagus banget. Apalagi kalau di kota itu Anda sendirian. Jadi Anda lihat nih, kira-kira bulan ini, minggu ini ada kafe baru buka nggak? Oh nggak ada nih, ya berarti kita sendirian di kota itu selama sebulan. Nah dijamin ada 2,5% dari market size. Itu adalah ciri dari kelompok pertama. Kelompok kedua itu 13,5% gede besarnya, dan mereka adalah orang-orang yang mau membuktikan ini it works apa enggak sih, yang dijanjiin itu benar enggak sih, ya itu. Kelompok ini datang terus kemudian nyoba dia. Ketika dijanjikan misalnya, halo Semarang, dijanjikan misalnya ini kopi single origin dari Gayo gitu. Dan ternyata tidak seperti Gayo, maka kelompok ini langsung balik. Nggak akan balik lagi. Jadi kelompok ini adalah orang-orang yang mau membuktikan apa yang you janjikan. Jadi dia datang itu because it works. Because, wah Mas Handoko Indroyono apa kabar Mas? Mohon maaf nih, apa kabar? Kemarin saya mau ngundang Mas Handoko takut repot waktu Indonesia Spacing the World ya. Ini Mas Handoko ini senior saya nih di copywriting, jadi saya malu-malu juga nih ngajar. Beliau yang menciptakan apapun makanannya, minumnya teh botol. Nah itu Mas Handoko, luar biasa. Salut Kak Topi. Nah, saya lanjut ya. Jadi kelompok kedua ini kelompok yang harus Anda pastikan apa yang Anda janjikan itu betul. Ya. Jadi karena kalau dia nggak sesuai janji, kalau dia nggak mengatakan it's not work, nah selesai sudah, dia akan pergi. 13,5%. Kalau di dalam ya kita saling mengaku guru nih Mas Handoko Indroyono. Jadi
Oh ya Mas, bloknya gimana kemarin seberang kebakaran? Mudah-mudahan selamat ya. Nggak ada masalah dengan apa namanya teman-teman di sana. Ya saya lanjut. Jadi kelompok ini wajib dipelihara, wajib dipuaskan. Mengapa? Karena kelompok ini disebut opinion leader. Jadi kalau Anda memuaskan di opinion leader, maka kelompok di belakangnya akan masuk. Siapa kelompok di belakang dari opinion leader ini? Opinion leader ini adalah kelompok yang kita sebut di early majority. Kelompok-kelompok umum, tapi yang bergerak cepat, bereaksi cepat. Mengapa mereka bergerak cepat? Karena melihat kelompok sebelumnya sudah masuk di opinion leader. Jadi ketika di early adopter ini kemudian dia ngomong, wah kafenya kok oke tuh. Wah, atau foto di Instagram gitu aja, muncul, wah datang semua. Jangan main-main tuh 34%. Jadi kalau Anda buka kafe sekarang, bulan pertama yang datang itu di innovator, bulan kedua di early adopter, bulan ketiga itu adalah the early majority, dan tidak ada kafe baru lain selama 3 bulan, Anda siap-siap aja akan kebanjiran sampai ngantri-ngantri. Nah, itu yang terjadi. Jadi apa namanya, memang harus mencari momentum. Jangan sampai Anda baru buka seminggu kemudian udah ada buka baru. Nah, itu orang pada pindah semuanya. Ya. Apalagi dia lebih unik dari kita. Itu adalah caranya ya. Nah, ketika hari masuk ke bulan keempat misalnya nih, Mas Handoko bisa aja. Ini kejadian di anunya nih, di filosofi kopi rupanya. Bulan keempat, kelompok keempat masuk. Ini jumlahnya gede juga, 34%. Nah, kelompok keempat ini adalah orang-orang yang selalu bandingin. Ya. Banding-bandingin nih, kafe ini atau kafe ini ya, kafe ini atau kafe ini ya. Nah, itu dia hanya bergerak kalau di endorse gitu. Jadi kelompok pertama nggak butuh endorser nih. Kelompok kedua dia butuh endorser, butuh di panasin. Kelompok ketiga butuh testimoni, ya, testimoni dari kelompok kedua. Kelompok keempat butuh testimoni dari kelompok ketiga. Nah, kelompok yang terakhir itu yang yang kita sebutnya laggards. Laggards itu orang-orang yang otak kadalnya kuat sekali. Jadi kalau misalnya kita tawarin, ini ada kafe baru yang ngopi sana yuk. Ah enggak, gue ngopi sini aja. Gitu. Oh, terus wah kopinya nggak enak, oh nggak apa-apa, kopinya nggak enak. Yang penting kasirnya cantik. Nah kayak gitu-gitu tuh. Jadi kelompok yang terakhir ini. Nah, untuk menggerakkan kelompok terakhir ini, yang jumlahnya 16%, itu menggunakan gimmick. Ya. Hadiah, diskon, kemudian cashback, cicilan, itu baru bergerak kalau ada kayak gitu. Jadi ini kelompok yang disebut Mas J adalah kelompok yang bergerak karena kepepet, terpaksa. Umpamanya, baru ganti HP ketika HP lamanya kecebur WC. Nah itu. Selama masih bisa dipakai, belum nyebur WC, dia pakai terus HP. Ini kelompok-kelompok seperti itu ada. Ya. Jadi Anda mesti periksa nih. Ini yang jarang diajarkan oleh teman-teman masa-masa di marketing ya. Rata-rata mereka hanya mengajarkan segmentasi, ya, demografi, geografi, behavioristik, psikografi, kayak gitu-gitu. Nah, adopsi kategori ini jarang banget diajarkan. Nah, ini tadi saya ajarkan nih di kelasnya Mbak Sylvie sama Mas Keke. Ya. Nah, saya mau cerita sebenarnya bukan ini. Itu bagian kecil dari workshop tadi. Jadi teman-teman yang tadi ikut workshop mungkin makin jelas ya. Jadi memainkan kelompok ini sangat-sangat penting untuk kepentingan launching. Ya. Jadi kalau Kang Dewa Eka Prayoga itu selalu pesan, Pak B, yang penting itu bukan bonusnya, yang penting itu bukan produknya, yang penting itu bukan harganya.
Yang penting buat saya adalah launchingnya. Nah, launching ini sangat berkaitan erat dengan adoption kategori. Jadi kalau adoption kategorinya nggak siap, walaupun Anda launching, itu yang nggak ada yang nanggepin gitu ya. Jadi itu harus pinter banget itu. Jadi kelompok innovator itu biasanya kalau di zaman now nih, orang-orang yang suka nyaut-nyaut nih kalau saya kasih postingan gitu, itu suka komen. Nah, itu adalah kelompok innovator. Yang kalau saya launching workshop itu langsung bereaksi gitu. Ini ada yang perhitungan seperti itu. Jadi launching itu ada launching internal, ada launching GV, ada launching GV eksternal. Saya belajar dari Kang Dewa itu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu saya belajar apa dari Mas Keke tentang viral. Ini luar biasa orang ini. Dia selalu mengatakan growth hack. Apaan sih Mas growth hack aja. Loh Pak, itu kan juga growth hack gitu. Oh, ternyata saya dikasih tahu nih. Hacking itu ada sebetulnya shortcut. Jadi kalau Anda mau melakukan growth hack, itu artinya Anda melakukan shortcut dari pertumbuhan bisnis yang harusnya itu setahun, dibikin 3 bulan. Itu shortcut namanya. Ya. Jadi, misalnya gini, Anda bikin satu restoran. Udah jadi, Anda didik semua, karyawan udah bagus, sistem udah jalan bagus, kemudian dapur udah bagus, udah bisa diduplikasi. Bisa diduplikasi, kemudian Anda sudah siap nih semuanya, Anda mau berkembang. Cuma kalau dengan dana sendiri, ya mungkin setahun baru bikin satu cabang gitu. Jadi karena setahun bikin satu cabang, akhirnya ya udah bikin cabang satu, kita minta bantuan teman-teman. Istilahnya franchise. Jadi franchise itu adalah growth hack untuk menambah jumlah outlet. Nah, sebelum franchise, yang Anda lakukan adalah bikin satu restoran, dibikin sistemnya jalan bagus, orang-orangnya bagus, kemudian ya. Nah, diduplikasi dulu nih di satu cabang. Yang resikonya Anda tanggung sendiri, modalin sendiri, kemudian orang-orang kuat Anda lihat nih, bisa nggak dipecah nih dari resto 1 menjadi resto 2. Ini dipisah itu masih stabil apa enggak gitu. Setelah itu bisa dibuktikan, baru lakukan franchise. Nah, itu growth hack. Growth hack untuk pertumbuhan restorannya. Berikutnya adalah bagaimana memelihara supaya restoran ini nggak turun. Karena kalau tadinya itu cabang itu bisa dibuka 1 setiap 3 bulan, ini menjadi 3 dalam setiap sebulan gitu. Jadi yang tadinya setahun cuma bisa bangun 4 cabang, dengan bantuan franchise ini langsung bisa 3 kali 12, 36. Nah, persoalan yang ketinggalan adalah apakah 36 resto itu akan sustain? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya. Kemudian 5 tahun gitu ya. Apakah sustain? Apakah franchise fee yang dibayarkan itu Anda janjikan untuk bisa untuk bisa kembali modalnya? Itu harus dipenuhi semua. Nah, salah satu yang membuat sustain itu adalah brand. Jadi brand itu membantu menyiapkan pelanggan. Jadi kalau Anda punya restoran, setiap hari yang datang itu ada 30 orang, tapi baru terus. Kenapa baru terus? Karena dikasih diskon terus. Wah, itu berdarah-darah tuh. Itu berdarah-darah. Itu Anda akan overheat, kepanasan ya. Kalau istilahnya mobil itu digas terus, gitu. Gaskan terus. Ya akhirnya overheat. Nah, untuk mengurangi overheat itu, Anda ciptakan
nggak usah inilah, nggak usah 30 ganti-ganti, mendingan 20 aja. Tapi orang itu aja dan datang terus setiap hari. Namanya pelanggan. Nah, untuk memperkuat pelanggan itu, Anda butuh brand. Kalau mendatangkan 30 orang yang berbeda, Anda butuh selling. Bedanya di situ aja. Jadi, restoran tetap laku, tetap laku. Cuma selling akan membuat Anda overheat. Karena begitu salesnya turun, genjot lagi, naik lagi. Turun lagi, genjot lagi, naik lagi. Itu bisa overheat. Tapi kalau brand, itu genjot sekali, udah gitu stabil. Gitu. Karena menjadi pelanggan semua. Nah ini, makanya kemudian Mas Keke bilang bahwa Pak B itu melakukan growth hack melalui brand. Ya. Tumbuh melalui imagery. Karena memang bisnis itu ada bisnis yang sifatnya fisik sama yang sifatnya non-fisik. Gitu. Jadi kalau yang sifatnya non-fisik ya namanya brand. Yang kita garap itu otaknya masyarakat, otaknya konsumen. Begitu. Nah saya akan ngomongin soal viral nih. Jadi saya rada gerah juga nih, rada risau. Karena banyak yang kemudian menggunakan teorinya Jonah Berger untuk menceritakan atau mengajarkan bagaimana Anda itu bisa melakukan viral. Ya. Teorinya sama. Cuma ketika dijelaskan itu kok beda-beda gitu. Jadi saya melalui workshop tadi itu saya mencoba untuk meluruskan beberapa teman gitu ya. Terus gimana Pak B kalau yang sudah terlanjur kekeh? Ya udah, kalau yang mungkin Anda merasa nyaman di jalan yang salah gitu ya, nggak apa-apa. Salah tapi nyaman ya nggak apa-apa. Apalagi Anda punya punya belief. Sometimes the wrong train take you to the right station, nah ya bisa juga. Sometimes the wrong train takes you to the right destination, itu bisa. Ya, jadi kereta yang salah itu malah sampai lebih cepat, itu bisa. Saya nggak mau itulah, itu boleh saja nggak masalah. Cuma kalau kita menjelaskan tentang sebuah teori, ya sebaiknya yang benar gitu, karena kalau yang salah cuma Anda nggak apa-apa, tapi kalau kesalahan itu di-share ke orang banyak, ya janganlah. Ya. Nah, ini dikatakan Jonah Berger itu, dia mengatakan bahwa konten yang viral, going viral is not random or magic or luck. Jadi kalau mau viral itu bukan karena random aja, asal-asalan lempar terus untung-untungan gitu. Atau magic, wah ini luar biasa nih, hari ini saya viral. Atau, waduh alhamdulillah saya beruntung banget ini viral. Jadi bukan itu. Viral itu adalah sains menurut dia, adalah suatu ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan riset, karena seorang profesor itu selalu melakukan riset untuk pembuktian dari teorinya, karena dia harus nulis jurnal kan. Nah, kemudian dia menulislah di jurnalnya dia bahwa sains untuk viral itu adalah sebuah konten harus berisikan 6 step. Ya. Satu konten harus mengandung 6 steps namanya. Jadi bukan masing-masing step itu satu konten, enggak. Nah, ini yang banyak disalah mengertikan ya. Jadi misalnya, step itu singkatan dari apa sih Pak B? Step itu singkatan dari, ini ada di Google. Anda Google aja. Step itu singkatan dari social currency, trigger, E-nya emotion, P-nya itu public, P kedua adalah practical value, dan terakhir S adalah story. Ya. Jadi kalau Anda mau bikin konten dan Anda maunya viral, itu harus memenuhi syarat 6 ini. Satu konten ya, memenuhi syarat 6 ini. Ya. Nah, syarat pertama adalah social currency. Currency itu mata uang ya. Jadi kalau Anda punya dolar, kemudian mau
mau di Mas Handoko lagi nih komen, saya harus baca nih. Imajinasi Mas Bit terhadap strategi marketing luar biasa, layak disimak. Mohon pamit dulu, harus jalan. Oke, stay healthy, stay safe ya Mas ya. Jangan sampai sakit ya, sehat terus. Oke. Kita semua masih butuh Mas Handoko. Ini Mas Handoko ini adalah tokoh brand artistry. Jadi UKM yang brandnya itu mau di grooming itu, itu jagonya dia. Ya. Anda harus follow akunnya dan Anda harus ngikut workshop-workshopnya, bagus sekali. Saya rekomendasikan. Kalau yang di bawahnya ini, Dimbo gambar ini, tukang gambar storyboard. Halo Dim, apa kabar? Oke, kembali ke laptop. Jadi yang pertama social currency. Social currency, karena currency itu adalah mata uang, maka going viral itu ada transaksinya. Kalau Anda mau konten Anda saya viralkan, Anda mau bayar berapa? Gitu. Nah, bayarannya itu namanya social currency. Ya. Jadi sebuah konten harus mengandung social currency kalau mau viral. Karena viral itu bukan karena keahlian otak-atik medianya. Viral itu adalah kualitas dari kontennya. Kalau kontennya layak viral, ya dia pasti viral. Ini dikatakan, people talk about things that make them seem smart and cool. Ya. Jadi, mata uang viral itu pinter dan keren. Ya, ya betul, penulis Brand Gardner. Mata uang viral itu adalah pinter dan keren. Ya. Netizen hanya mau share topik yang membuat mereka kelihatan pinter, keren, dan up to date. Nih, catat dulu nih. Jadi kalau konten Anda itu tidak membuat yang nyebar itu pinter, merasa pinter, atau kelihatan keren, nggak bakal diviralkan. Ya. Ini ada yang nanya di sini. Ini diajarin nggak di workshop copywriting? Ya, saya ajarkan. Karena buat apa copywriting kalau nggak viral ya? Oke, ini yang pertama. Oleh karena itu, buatlah konten yang membuat orang merasa keren kalau membagikan. Ya. Nah, ini rumus pertama, ya, rules pertama, aturan pertama. Jadi sebuah konten akan diviralkan atau akan di-share kalau membuat yang nge-share kelihatan keren. Nah, itu nomor satu. Jadi bukan konten sendiri, konten satu, enggak. Ini dalam satu konten harus ada 6 rules tadi. Yang kedua, top of mind, tip of tongue. What we talk is what we think, ya. Nah, ini adalah triggers. Jadi trigger itu adalah sesuatu yang lagi top of mind. Ya, pelan-pelan. Oh, jadi maksudnya yang trending babi? Oh, bukan. Trending nanti di nomor 4 atau 5. Top of mind itu dengan trending ada bedanya. Kalau trending itu pembicaraan orang-orang yang lagi ngetop. Ya. Tapi itu bukan top of mind yang ada di kepala masing-masing orang. Jadi hanya sesuatu yang sifatnya sifatnya rame gitu ya. Kayak kemarin Butejo itu trending. Ya. Tapi top of mind tetap COVID-19. Ya. Jadi itu bukan cuma menguasai kepala manusia zaman sekarang, tapi juga menghantui. Sampai nggak berani keluar rumah, kemudian nggak berani makan di luar. Pesan makanan lewat GoFood aja mesti mikir-mikir gitu ya. Jadi ini adalah top of mind nih. Nah, top of mind orang sekarang nih adalah COVID. COVID-19
yang sudah memporak-perandakan semuanya, bukan cuman menghancurkan kesehatan manusia, tapi juga tatanan sosial manusia juga hancur. Kita ketemu juga lewat online begini, udah nggak bisa ketemu, salaman nggak boleh, kumpul-kumpul nggak boleh, ya. Jadi apalagi yang sampai kehilangan pekerjaan itu nggak cuma takut, jadi marah. Marah ini nggak ada yang bisa ngurusin nih. Di Departemen Kesehatan mana nih? Wah, gitu. Jadi ada rasa marah tuh ada. Dan juga sedih. Wah, gua bulan depan makan apa nih? Anak istri kelaparan nih kalau nggak kerja. Jadi tiga bukan sifat ya, tiga perasaan utama dari manusia itu, naluri pertama manusia itu muncul. Ya, takut, kemudian marah, ya, kemudian sedih itu. Nah, itu bisa jadi trigger karena itu sudah menjadi top of mind, ada di kepala manusia. Semua kalah sama itu. Nah, seperti biasa lah, top of mind itu butuh pengungkit ya. Jadi rasa takut, rasa marah, rasa sedih itu di-trigger oleh pengungkit namanya COVID. Kapan-kapan saya jelasin lebih jelas lagi. Ini diam-diam udah, baru setengah jam, oke. Buatlah konten yang sedang jadi pikiran orang. Bukan dibicarakan orang ya, yang jadi pikiran orang. Yang lagi dipikirkan orang. Kalau yang dibicarakan itu trending. Itu ada di nomor 4 kalau nggak salah. Berikutnya yang ketiga adalah emotion. Jadi konten tadi ada 6 ya. Yang pertama harus ada social currency-nya, harus ada mata uangnya supaya diviralkan. Yang kedua, dia harus mengandung sesuatu yang sedang menghantui pikiran. Kemudian yang ketiga ini adalah emotion. Ya. Jadi emosi yang lagi tinggi nih. Jadi kayak kemarin saya mengucapkan satu kalimat ya, saya salah ucap juga sih. Tapi akibatnya alumni saya pada nangis. Saya cuma ngomong gini, kemarin hari Senin ya, 24 Agustus saya ulang tahun gitu ya. Yang ke-71. Saya diucapin selamat, saya senang, tapi saya salah ngomong kali ya. Saya cuma ngomong gini. Ya mohon didoakan semoga ini bukan ulang tahun saya yang terakhir. Itu pada nangis gitu ya. Pada nangis. Karena apa? Karena emosional banget. Kalimat itu kalimat yang membangkitkan emosi tadi. Udah sedih, dikasih kalimat gitu sama Pak B. Wah, langsung mubal. Ya, seperti itulah ya. Jadi, bukan konten masing-masing nih ya. Sekali lagi, 6 step itu ada di dalam satu konten. Ya. Nah, viral akan terjadi kalau kemudian Anda membuat orang yang membagikan itu nampak sebagai orang yang care. Nampak sebagai orang yang peduli terhadap topiknya. Ini adalah yang ketiga. Ya. Yang keempat adalah public. Ya. Ini kalau anak sekarang bilangnya social proof. Ya. Jadi build to show, build to grow. Jadi dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh publik itu cenderung akan diikuti oleh yang lihat. Ya. Kalau sifatnya rame-rame banyak itu di-trigger oleh histeria massa. Jadi kalau ada apa nih, kebakaran, nonton, nonton semuanya. Itu histeria massa. Itu the more public something is, publik melakukan sesuatu, the more likely people will imitate. Ya. Makin banyak orang yang pakai, makin banyak orang yang ngikutin. Jadi ketika PSBB diumumkan, itu tiba-tiba banyak orang yang berani keluar. Karena dia lihat
di sosial media banyak yang udah pada keluar, meskipun pakai masker ya. Kemudian ketika dilihat Tanah Abang stasiun rame gitu, jadi kepengen keluar gitu. Padahal tadinya udah ketakutan nih ada di rumah. Gitu. Itu adalah contoh bahwa konten Anda akan viral kalau membuat orang ingin meniru apa yang Anda sampaikan di konten itu. Hati-hati ini menyebarkan konten atau memviralkan konten yang sifatnya mencelakakan ya, seperti apa namanya stasiun Tanah Abang itu difoto terus di viral, jangan lah. Ya. Jadi itu social proof. Gitu. Kalau di apa namanya di teman-teman e-commerce ini menunjukkan banyak orang yang pakai, oh saya udah pakai, testimoni lah kira-kira gitu. Nah ini yang kelima adalah practical value, news you can use. Jadi useful thing akan di-share. Jadi kalau Anda memposting sesuatu yang bermanfaat, maka itu akan di-share oleh orang-orang. Ya. Jadi, nah ini trending nih, sesuatu yang trending. Jadi misalnya ada joke-joke, lelucon gitu ya, itu cenderung diviralkan karena orang ingin menghibur orang lain dengan konten-konten yang lucu gitu. Kayak Butejo kemarin itu ya, sinetron Tilik itu yang 35 menit itu menghibur, orang jadi ketawa. Di dalam keadaan yang trending seperti sekarang ini, di mana orang takut sama COVID, sedih karena COVID, terus marah karena COVID, jadi konten-konten yang menghibur itu pasti akan diapresiasi. Yang keenam adalah build Trojan stories. Jadi, Trojan itu adalah suatu patung kuda. Kenapa disebut Trojan horse? Karena patung kuda itu dibuat oleh pasukan Troya ketika menyerang benteng Spartan. Nah, saya suka keliru nih, mungkin terbalik. Mungkin itu dibuat oleh pasukan Spartan ketika menyerang benteng Trojan. Sehingga saya seperti itu. Nggak tahu, saya mungkin kalau ada yang tahu tolong dikoreksi. Jadi itu patung kuda yang gede banget, isinya itu prajurit. Begitu dibawa masuk ke dalam benteng, tengah malam itu pada turun tuh prajurit, menyerang pasukan yang di dalam benteng, membuka pintu benteng, akhirnya pasukan yang di luar bisa masuk. Itu artinya patung kuda itu beranak pasukan. Jadi silakan Anda bikin konten yang beranak pasukan. Nah, kalau saya menyebutnya konten yang memancing komen itu adalah Trojan Stories. Konten yang melahirkan komen dari teman-teman. Jadi, kalau saya bikin konten terus teman-teman komen, itu artinya Anda menyumbangkan pikiran terhadap konten saya. Nah, itu mesti dikawal tuh, jangan sampai out of comment gitu, out of content, out of context gitu. Nah, itu udah semuanya udah saya katakan tadi bahwa jangan lupa Jonah Berger mengatakan kalau konten Anda mau viral, maka penuhilah 6 syarat ini. Jadi bukan satu persatu. Ini yang membuat saya terus jujur aja agak gundah, agak gusar melihat postingan dari teman-teman yang mengatakan bahwa oh social currency itu gini, kalau Anda misalnya memuat hadis itu pasti akan di-share. Terus trigger itu misalnya ada sesuatu yang diciptakan gitu. Jadi bukan itu. Ya. Ini adalah satu konten berisikan 6 steps. Ya, paham ya? Nah, sampai kepada S yang terakhir, di mana Anda harus bikin story, mau tidak mau Anda harus menguasai teknik copywriting. Ya, jadi
Di sini saya nggak bisa tampilin ya, sayangnya nggak bisa tampilin. Jadi saya menjelaskan bedanya viral sama word of mouth. Ya. Viral itu bukan karena iklan, viral itu karena konten. Ya. Kalau reach atau frekuensi itu karena iklan. Tapi yang membuat viral bukan iklan, yang membuat viral itu kontennya. Nah, ketika ada satu postingan, ini saya tunjukin tadi pada teman-teman. Ada satu postingan, kemudian saya repost. Kalau di Instagram saya repost, kalau di Facebook saya share, maka itu namanya viral. Jadi kontennya tidak dirubah, kemudian cuma dibagiin aja. Jadi saya pengen teman-teman saya membaca, mengetahui ada konten bagus. Itu namanya viral. Nah, konten apa yang di viral tadi? Konten yang memenuhi 6 rules tadi. Wah, konten ini kalau gue share, gue kelihatan keren nih. Wah, ini emosional banget nih. Wah, ini lagi top of mind. Wah, ini lagi trending. Itu menjadi satu, yang itu kemudian saya share. Nge-like ya? Nge-like banget atau? Oke. Mungkin home-nya yang berhenti. Tadi aku sudah upload juga. Oh, Terus aku pindah home, nge-like juga. ya udah. Ini teman-teman nge-like nggak nih saya? Saya minta laporannya nih. Kalau nge-like saya sama aja ngomong sama tembok. Nah, tadi dilaporin sama Bu Tita katanya nge-like. Oke. Kalau saya share apa adanya, maka itu namanya viral. Kalau saya kasih komen sebelum saya share, itu namanya WOM, word of mouth. Ya, jadi ketika kita repost, itu kan kita boleh nulis komen dulu kan di atasnya. Jadi saya tulis dulu komen, bla 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 bla, baru saya repost. Itu namanya WOM. Jadi ada komen yang di bawah postingan kita, ada komen yang di atas dari postingan kita. Nah, ini mesti dikontrol nih. Jangan sampai ternyata konten kita dibajak untuk kepentingan yang ngasih komen. Nah, ini harus dikawal. Ya. Jadi inilah bedanya antara viral sama WOM. Nah, setelah saya pelajari, saya perhatikan kemarin presentasinya Mas Keke tentang viralmu, itu memfasilitasi ini semua. Jadi mau diviralkan aja bisa, atau mau dikasih komen. Nah, kalau Anda mau ngasih komen, Anda harus belajar copywriting. Ya, copywriting. Anda boleh belajar dari siapa aja sih, asal jangan salah pilih guru aja. Karena Anda bisa nyaman di jalan yang salah, itu yang saya ngeri. Saya pernah ngalamin tuh, saya merasa nyaman dan aman di jalan yang salah, tapi lama-lama saya pikir, wah ini gue kok mulai belok nih, gitu ya. Yaitu ketika saya menangani McD selama 8 tahun, mereka punya istilah bahwa logo itu adalah brand identity. Gitu. Saya kebawa tuh. Dan nyaman gitu, nyaman. Nggak berasa tuh bahwa itu kayaknya belok itu nggak berasa. Sampai kemudian saya menemukan kembali jalan yang benar, yaitu bahwa brand itu nggak ada identitasnya gitu. Jadi Anda bisa lihat logo, ingat kepada value-nya. Gitu. Nah, dikatakan oleh Arise bahwa setiap produk itu berlomba-lomba untuk menancapkan satu kata atau satu kalimat ke dalam benak konsumen. Nah, kata-kata yang menancap itu merupakan refleksi, reaksi, persepsi terhadap pengalaman dengan produk Anda. Itu. Jadi brand itu adalah sebuah reaksi dari
apa yang Anda lakukan kepada konsumen Anda. Nah, bagaimana itu tahu jalan yang benar seperti mentor yang benar. Nah, itu berdasarkan pengalaman kalau itu ya. Jam terbang tidak bisa dipungkiri. Banyak waktu saya muda ya, waktu umur 30-an ya saya sok tahu aja gitu walaupun saya tahu salah. Itu umum lah, itu proses ya. Jadi nggak apa-apa juga, salah nggak apa-apa. Yang penting ada saatnya Anda harus menemukan jalan yang benar. Karena kalau Anda salah terus, Anda nyaman loh. Salah tuh nyaman. Ya. Jadi harus hati-hati ini. Banyak baca buku, salah satunya. Kemudian banyak membaca quotation nih. Kalau Anda googling, Anda cari aja quotation tentang brand. Dari quotation itu akan tahu kita, wah gue salah nih, gitu. Ya, jadi caranya seperti itu. Nah, baru tahun 2012 saya bisa menghapus bahwa, enggak nih, 2014 malah, bahwa brand identity itu bukan logo. Gitu ya. Jadi saya kembali menemukan bahwa brand adalah reaksi dari branding. Itu ketika saya mengingat kata impact. Ya. Zaman dulu ada yang namanya, ketika Anda membuat satu iklan, itu ada yang namanya awareness, paham ya, menyadari datangnya datangnya si iklan itu, dan juga seberapa besar pengaruhnya kepada diri kita, diri konsumen, ya. Itu namanya impact. Jadi kalau Anda ditonjok sama Mike Tyson, itu impact-nya sama dengan Anda ditabrak mobil kecepatan 100 km per jam. Gitu. Boom! Nah, itu impact. Tapi kalau budgetnya kecil ya peng ngeok. Nah, itu impact-nya kecil gitu. Jadi impact berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan budget juga. Jadi kalau misalnya Pak Pi, saya mau bikin brand nih, bikin reaksi publik tapi brandingnya nggak ada duit nih, gimana? Ya nggak apa-apa, impact-nya aja kecil, itu aja. Impact-nya aja yang kecil. Kalau brandingnya tetap sama. Ya. Jadi, oke, saya mohon maaf nih nggak bisa menjawab semua pertanyaan, karena memang lagi pengen sharing aja nih. Mungkin hari Sabtu kali ya, atau hari Minggu. Nanti saya buka hanya untuk jawab pertanyaan aja. Nah, oh ya, saya mau ngingetin teman-teman yang sudah baca pengumuman saya, bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk early bird ya, early bird untuk workshop copywriting saya. Masih lama sih workshopnya, masih tanggal 9 sampai 12. Tapi early bird-nya tengah malam ini habis. Saya salah tulis sih, saya bilang menghemat 500.000 gitu. Padahal ternyata menghematnya tuh 2 juta. Saya baru kaget tuh. Wah, hematnya segitu banyak, gila. Ya udahlah, saya pikir mungkin karena saya punya konsultan yang ngajari saya bagaimana cara jualan lewat internet marketing, ya saya ngikut aja. Ternyata yang Anda hemat itu 2 juta, bukan 500.000. Mohon maaf saya salah info waktu itu. Nah ini apa nih? Ntar jadi kepotong-potong. Rehan Bayu. Apaan yang kepotong nih Rehan? Nggak jelas gua, nggak ngerti. Karena saya nggak bisa baca nih. Jarak segini, buat saya berat baca. Jadi saya mau ikut-ikut milenial nih. Pakainya HP. Tapi mata sudah nggak bisa milenial lagi. Jadi beda jauh antara umur 71 dan umur 17. Walaupun angkanya cuma dibalik doang gitu ya.
tapi beda jauh. Yang belum pernah ngerasain 71 ya, oh ya nggak usah jawab pertanyaan, nanti kepotong-potong. Baik, siap. Oke. Sampai di mana tadi? Oh ya, ada yang nanya, Pak Bi, copywritingnya itu sama nggak sih sama yang diajarin teman-teman? Saya bilang pada dasarnya sama. Sama, cuma memang saya perhatikan teman-teman itu ngajarnya copywriting untuk marketing 1.0 ya. Apa itu Pak Bi marketing 1.0? Marketing 1.0 itu marketing modern yang pertama kali ditemukan orang. Ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa marketing itu baru muncul tahun 60-an. Ya. Dulunya itu selling. Ya. Sebelum selling malah barter. Tukar baju, tukar celana sama beras. Gitu. Ya. Nah setelah ada mata uang baru terjadi selling. Jadi selling itu adalah ilmu paling tua. Ilmu paling tua, paling natural, itu ada di setiap naluri manusia, itu menjual. Semua orang itu punya bakat menjual. Nah tahun 60 baru ditemukan marketing modern, yaitu dengan 4P, Product, Price, Place, Promotion. Itu karena marketing modern yang pertama itu meluas sekali ajarannya. Sampai sekarang juga banyak perusahaan, bahkan perusahaan besar yang masih menggunakan 4P. Tapi kategorinya tetap marketing 1.0. Ya. Di mana fokusnya pada produk. Nah, kalau udah ngomongin produk, maka yang berkuasa adalah selling. Kemudian branding itu kecil sekali karena branding hanya menyampaikan manfaat sekitar produk. Ya, bentar, ini saya kasih contohnya ya. Waktu itu saya melakukan branding, tapi branding yang menggunakan berbasis kepada produk. Ya. Bentar, saya bukain, karena saya ini udah mulai nggak apa-apa nih. Udah nggak 17 tahun lagi. Oke, ini contohnya ya. Nah, saya membuat tagline berbasis positioning. Nah, pada saat menggunakan marketing 1.0, yang fokusnya pada produk, itu slogannya itu, tagline-nya itu selalu di sekitar produk. Misalnya, TV Eropa harga Jepang, Polytron, tahun 81. Kemudian, ini bir baru, ini baru bir, itu Angker Bir. Pak Nuradi, itu tahun 70 sekian. Ya. Rasa tak bisa bohong, ya, itu mie sedap. Ya. Jadi itu masih sekitar produknya. Ya, masih sekitar produk. Nah, tahun 90 mulai bergeser. Ada prosesnya tuh, dari mulai fokus pada produk, kemudian mulai ada yang namanya product is not good enough, good product is not enough, what you need is a good image. Nah, itu baru mulai image era, kemudian positioning era, baru masuk ke marketing 2.0 yang fokus pada konsumen. Jadi, para marketer tidak lagi fokus pada produknya, tapi fokus kepada konsumennya. Konsumen punya masalah apa, konsumen punya habit apa, itu dipenuhi oleh produk kita. Ya. Nah, slogan-slogan yang sudah masuk ke marketing 2.0 antara lain, kalau sudah duduk lupa berdiri, itu saya buat tahun 81, itu dengan Ligna. Agak kecepatan sih, karena terjadi perubahan itu baru Pak Bi kurang tidur sepertinya, enggak. Ya, saya tidur deh.
Oke, enggaran sarapan kedua itu berbasis kepada fokus pada konsumen. Jadi konsumen yang mempunyai kebiasaan atau masalah. Ya. Kopiko ganti yang ngopi itu berangkat dari masalah, ya. Dan juga berangkat dari kebiasaan. Karena konsumen punya kebiasaan ngopi. Ya. Ini tinggal 5 menit lagi, nggak apa-apa. Konsumen punya kebiasaan ngopi, nah kalau kopinya nggak ada, ya diganti pakai Kopiko. Itu jadi kita berangkat dari perilaku, behavior maupun masalah konsumen. Kemudian Indomie seleraku, ya. Seleraku itu kan selera konsumen, bukan selera dari pembuat Indomie. Gitu. Ya, nah kenapa tagline yang keluar dari pikiran Pak Bi selalu menancap itu karena berbasis strategi, bukan ngarang. Ya. Bagaimana caranya biar tahu masalah? Oh ya, tadi saya udah marahin ya, biar nggak kepotong-potong, jadi saya lanjut. Mana lagi selain di McD, itu juga berangkat dari konsumen. Sudah marketing 2.0. Kalau marketing 1.0, itu berangkat dari produk dan sekitar produk. Extra Joss, ini biangnya, buat apa botolnya? Ini itu produk maksudnya. Jadi tetap menggunakan marketing 1.0. Ya. Ada yang nanya buku, saya lagi lagi siapin sih bukunya, tapi karena sibuk banget jadi ya lambat ya. Nyiapin buku itu ternyata harus fokus. Ya. Saya pernah ditawarin sih sama temen gitu, udah lama sih, tahun 2005 mungkin, 2006. Tapi kalau mau mengarang buku, beli aja Pak Bi, konten yang udah jadi. Ada tuh, dia sebut apa.com gitu. Baru kemudian saya, saya buka, ada tuh harganya dari mulai $4 sampai $400 ada. Tentang brand tuh. Tapi waktu saya baca, wah ini bukan gue banget nih. Ini kayaknya mungut dari mana nggak tahu. Saya nggak mau buku kayak gitu. Saya mau buku itu rekaman dari pengalaman saya. Yang nulis ya harus saya, nggak bisa orang lain. Jadi itu yang bikin lambat sebetulnya. Kalau buku biografi ya orang lain lah yang selalu yang bisa nulis gitu ya, orang lain bisa. Tapi kalau buku tentang disiplin ilmu ini kayaknya ya harus saya sendiri yang nulis. Makanya saya bikin konten pakai Instagram itu sebetulnya bahan-bahan tulisan saya. Bukan rahasia. Oke, jadi waktu tinggal 2 menit lagi. Makasih banget loh ini saya lagi pengen sharing kok pada mau dengerin. Ini nggak banyak sih yang join karena ya memang nggak niat tadinya. Jadi ya cuma teman ngobrol aja ya. Makasih udah nemenin saya ngobrol. Saya ingatkan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk early bird. Bagi yang tertarik untuk belajar copywriting 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Ya. Itu terkait sama marketingnya, marketing 1.0, copywritingnya harus 1.0, tagline-nya 1.0 juga. Kalau marketingnya itu 4.0, ya harus 4.0 juga. Gitu. Jadi jangan marketingnya 1.0, tapi tagline-nya mau 4.0. Wah, itu kalau sudah level saya baru boleh begitu. Oke, silakan yang mau daftar, masuk ke bio saya. Di situ ada belajar copywriting bareng Pak Bi. Klik aja, Anda akan menemukan harga yang menghemat 2 juta rupiah. Ternyata ya, bukan 500.000. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Hari ini saya lagi happy, walaupun agak capek, tapi nggak apa-apa. Tadinya saya ngajak Vivi untuk ngobrol, tapi ternyata orangnya sibuk, ya udah ngobrol sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sudahi sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.